Nah, supaya tidak berpanjang-panjang, kalau saya ditanya apa kuncinya, menurut saya kuncinya adalah kalau mau memenangkan kontestasi, ya harus menggunakan ilmu pemenangan kontestasi. Kalau saya sederhanakan ya seperti itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Prinsipnya itu. Kalau umat Islam yang besar tidak mau menggali ilmu pemenangan kontestasi, ya yang besar itu hanya statistiknya. Islam besar secara statistik, kecil secara politik. Ketika bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya, yang besar secara statistik itu dikalahkan oleh mereka, yang kecil secara statistik tetapi bisa menggalang dirinya sehingga menjadi kuat. Kuncinya adalah ilmu. Dan saya tahu bahwa kita berkumpul dari beragam sekali latar belakang di ruangan ini. Pilihan Pilpres kemarin kelihatannya juga berbeda. Saya tidak bisa menduga dari wajah Bapak Ibu sekalian siapa yang menang kalau diadakan Pilpres ulangan pada hari ini. Tetapi kurang lebih tidak seragam. Bukan semua pemilih Pak Prabowo, bukan semua pemilih Pak Jokowi kelihatannya. Begitu juga dalam Pilgub yang lalu. Beragam, apalagi ada 6. Saya ingin bercerita tentang satu peristiwa. Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama. Mungkin ada yang masih ingat, ada satu partai Islam di Aljazair namanya FIS, FIS, secara mengejutkan menang pemilu. Tidak ada ramalan yang mengatakan partai Islam ini akan menang pemilu. Menang pemilu. Dan seluruh kekuatan yang anti-Islam bergerak untuk membuat kemenangan itu tidak berlanjut dengan proses kontestasi dalam proses kontestasi politik berikutnya. Sejarah kemudian mencatat itulah yang terjadi. Karena kekuatan umat Islam yang memenangkan partai FIS tidak bisa terjaga, tidak punya daya tahan yang cukup, tidak bernafas panjang, karena politik itu bukan lari 100 meter. Seringkali politik itu adalah lari maraton. Akhirnya yang terjadi kemenangan dalam kontestasi pembentukan kekuasaan tidak berlanjut ketika menjalankan kekuasaan dan seterusnya. Nah, sekedar cerita tambahan. Ketika partai FIS menang, banyak orang membuat analisis dan analisisnya beragam. Tetapi ada satu analisis yang sampai sekarang saya masih ingat dan menurut saya sangat masuk akal untuk FIS pada waktu itu. Kenapa partai FIS di luar dugaan bisa menang pemilu pada waktu itu? Dilihat dari jaringan partai, itu bukan partai dengan jaringan paling hebat. Dilihat dari ketokohan, tidak ada tokoh-tokoh menonjol yang tersebar di berbagai daerah. Dilihat dari pendanaan, sangat biasa. Ternyata di antara berbagai faktor, ada satu faktor yang pada waktu itu punya peranan dan ditunjukkan oleh satu analisis. Yaitu partai FIS punya satu jaringan yang tidak terlihat. Yang ketika jaringan itu bekerja, hasilnya sungguh dahsyat. Dan jaringan itu adalah masjid. Jadi sejumlah khotib, para ulama, ustadz yang mengisi kegiatan-kegiatan di masjid, termasuk dan terutama sholat Jumat, itu bukan hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan-seruan politik, tetapi bukan seruan partisan. Kalau seruan partisan itu gini, pilih si A, jangan pilih si B, itu partisan. Bukan seruan itu yang disuarakan. Jadi setelah menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya, khotib menyampaikan bahwa hai kalian umat Islam, kalian punya hak. Tidak ada orang lain yang akan menjaga dan menegakkan hak itu kecuali kalian sendiri. Kalian bertumpu tangan, kalian tidak bekerja, putus asa, hanya menunggu, maka hak itu tidak akan tegak. Jemput dan rebut hak itu. Bertumpu pada diri sendiri, jangan bertumpu pada orang lain siapapun dia.
kecuali para pemimpin yang kalian percaya. Kalau ada pihak yang mencederai hak itu, maka lawan seperti Islam mengajarkan secara beradab, secara sehat. Terus-menerus disampaikan, ketika hari pencoblosan tiba, ternyata melekat. Dan tanpa jaringan, tanpa uang, dan tanpa mesin politik yang dahsyat di seluruh Aljazair, FIS bisa memenangkan pemilihan. Oke, kita kembali ke pokok soal kita. Jadi kenapa saya usulkan kontestasi politik? Karena ini proses yang tidak berhenti pada pilkada. Kalau kita hanya membicarakan pilkada Jakarta dan nasib umat Islam, maka sebetulnya kita hanya membicarakan sepertiga saja dari keseluruhan urusan yang harus kita bicarakan. Nah, supaya tidak berpanjang-panjang, kalau saya ditanya apa kuncinya, menurut saya kuncinya adalah kalau mau memenangkan kontestasi, ya harus menggunakan ilmu pemenangan kontestasi. Kalau saya sederhanakan ya seperti itu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Prinsipnya itu. Kalau umat Islam yang besar tidak mau menggali ilmu pemenangan kontestasi, ya yang besar itu hanya statistiknya. Islam besar secara statistik, kecil secara politik. Ketika bertarung dalam pertarungan yang sesungguhnya, yang besar secara statistik itu dikalahkan oleh mereka yang kecil secara statistik tetapi bisa menggalang dirinya sehingga menjadi kuat. Kuncinya adalah ilmu. Dan saya tahu bahwa kita berkumpul dari beragam sekali latar belakang di ruangan ini. Pilihan Pilpres kemarin kelihatannya juga berbeda. Saya tidak bisa menduga dari wajah Bapak Ibu sekalian siapa yang menang kalau diadakan Pilpres ulangan pada hari ini. Tetapi kurang lebih tidak seragam. Bukan semua pemilih Pak Prabowo, bukan semua pemilih Pak Jokowi kelihatannya. Begitu juga dalam Pilgub yang lalu. Beragam, apalagi ada 6 pasangan. Nah, saya mau menceritakan dari sisi ilmu ini, tidak dengan berbelit-belit berbicara teori. Saya ingin menceritakan saja apa yang terjadi dalam Pilgub sebelumnya. Karena kebetulan pada waktu itu saya membantu Pak Jokowi dalam kerja pemenangan Pilgub Jakarta. Beberapa wajah memperlihatkan bahwa kita berbeda tempat pada waktu itu. Saya ingin bercerita bahwa Jokowi punya waktu 38 hari untuk berkampanye di Jakarta pada waktu itu. Kenapa 38 hari dan bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah terhitung semenjak saya bekerja sama dengan Pak Jokowi sampai 11 Juli tahun 2012 hari pencoblosan. Kenapa 38 hari? Karena hanya pada saat akhir pekan Jokowi bisa kampanye, sementara hari kerja Jokowi harus menjadi wali kota di Solo. Dihitung-hitung 38 hari. Jakarta ada 267 kelurahan. Dan Jokowi orang yang tidak dikenal. Bulan Desember 2011, survei yang kami adakan mengatakan bahwa hanya 2,7% orang Jakarta memilih Jokowi. Desember 2011. Pilkadanya adalah 11 Juli 2012. Hanya 6,5 bulan. Sebelum ada salah paham, saya tidak ingin mengatakan bahwa saya dan teman-teman yang memenangkan Jokowi. Tidak. Kemenangan di satu pilkada, kemenangan di Pilpres dibentuk oleh banyak sekali jaringan, banyak sekali kelompok, banyak sekali orang yang berperan yang tidak bisa kita sebut daftarnya, saking banyak dan panjangnya. Jadi ini bukan pengakuan bahwa saya memenangkan Jokowi, tidak sama sekali insyaallah. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan berarti adalah mendata siapa pemilih Jakarta, ada di mana mereka, berapa jumlah yang harus direbut, bagaimana caranya. Saya mau buka saja. Salah satu kunci pemenangan Pak Jokowi pada waktu itu, dan saya secara pribadi ingin, kami sudah kembangkan dalam beberapa hal menyangkut soal ini, ingin itu menjadi alat untuk mengalahkan Pak Ahok.
secara pribadi. Kita bersepakat atau tidak, saya tidak menganggap forum ini untuk itu. Secara pribadi, saya ingin itu digunakan untuk mengalahkan Pak Ahok. Ya baru kemarin rasanya saya ketika seolah-olah ada yang bertanya kenapa harus Pak Ahok dikalahkan. Buat saya, pemimpin yang terlalu arogan, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, tidak menarik, kurang berharga, dan tidak layak menurut saya. Jadi kembali ke tadi, 267 kelurahan, akhirnya harus dicari. Jokowi keliling kan tidak mungkin 267 kelurahan keliling dalam 38 hari. Yang ada bukan menang pilkada, bisa wafat dia kalau memaksakan itu, meninggal dunia dia. Maka harus dicari cara bagaimana menemukan tempat yang bisa membuat Jokowi bisa menang. 267 kelurahan akhirnya dipilih, dan setelah digodok sampai dibuat satu aplikasi khusus, karena kriteria-kriteria kelurahan mana yang diambil itu kemudian harus dimasukkan ke dalam peta, dan muncullah gambar peta per kelurahan di Jakarta. Ada 7 kriteria. Nomor 1, kalau mau menang di Jakarta, datanglah ke kelurahan yang paling padat pemilihnya. Karena di Jakarta ada kelurahan yang sangat tidak padat, ada kelurahan yang sangat padat. Bahkan ada kecamatan yang sangat tidak padat seperti Kepulauan Seribu, bahkan ada kabupaten administratif Kepulauan Seribu yang sangat tidak padat, dan ada yang amat sangat padat. Jadi kriteria pertama itu. Kriteria yang kedua apa? Kriteria yang kedua adalah yang golputnya dalam pilkada 2007, pilkada sebelumnya paling banyak. Kenapa? Golput pada waktu pilkada Pak Foko melawan Pak Adang Dorojatun 2,5 juta orang dari 5, sekian juta pemilih Jakarta. 2,5 juta orang golput, dan besar sekali. Harus dicari siapa mereka, ada di mana mereka. Masuk kriteria. Yang ketiga, kelurahan yang rata-rata anggota kakaknya paling padat. Jakarta pada 2012 keseluruhan secara provinsi 2,5 orang per kakak rata-ratanya. Maka dicari kelurahan pada waktu itu yang rata-rata anggota kakaknya 6-10 kakak. Kenapa begitu? Kalau kandidat yang Anda usung datang ke satu kelurahan, di situ 10 orang per kakak, yang ketemu dengan kandidat Anda usung itu 100 orang, orang yang 100 pulang ke rumah, maka kampanyenya menerpa potensial 1000 pemilih di tempat itu. Dampak pelipat gandaan atau multiplikasinya sangat besar. Kriteria yang keempat adalah kelurahan yang paling padat warga miskin. Kenapa? Survei mengatakan bahwa ternyata di Jakarta ini media yang paling penting membentuk pilihan orang Jakarta adalah berita televisi, bukan iklan televisi. Iklan televisi pada waktu itu di bawah 4% peranannya. Berita TV 80%. Panduk, baliho, media luar ruang 4, sekian persen, sangat tidak penting. Nomor 2-nya itu adalah kontak langsung dengan kandidat. Jadi kuncinya adalah berkeliling yang rajin, bertemu dengan sebanyak mungkin calon pemilih, dan sebegitu atraktif kegiatannya sehingga muncul di berita televisi, bukan mengeluarkan uang banyak untuk beriklan di televisi. Persoalannya orang miskin tidak nonton televisi. Maka orang miskin harus jadi prioritas, dimasukkan jadi kriteria, dicari di mana mereka, di kelurahan mana mereka berkumpul, datanya ada. Yang kelima, kelurahan yang paling padat warga menengah ke bawah, dilihat dari pekerjaannya. Pengangguran, sektor informal atau pekerja kasar, petani di timur, nelayan di utara, dan seterusnya dikumpulkan dari data statistik, dicari lokasinya di kelurahan mana yang paling padat. Karena apa? Orang miskin dan warga menengah ke bawah itu jadi sasaran 3 kandidat yang lain pada waktu itu. Pak Fauzi Bowo sebagai petahana atau incumbent, Pak Hidayat Nur Wahid yang PKS-nya punya jaringan yang luar biasa, menjangkau rumah ke rumah, termasuk di kantong-kantong miskin, dan Pak Alex Nurdin yang memobilisasi dana dalam jumlah besar dengan ribuan relawan
yang disokong oleh resources yang cukup. Mereka berebut ke kantong itu, maka itu harus direbut. Yang keenam, kelurahan yang paling padat warga Jawanya. Kenapa warga Jawa? Karena tahun 2012 36% pemilih Jakarta adalah orang Jawa. Orang Betawi jauh di bawahnya, berdempetan dengan jumlah orang Sunda. Jadi kalau mau memenangkan Pilkada Jakarta, jangan bikin demo yang mengatakan gubernur yang bukan orang Jakarta ditolak, yang bukan orang Betawi ditolak. Orang Betawi sedikit. Itu membuat orang lain yang bukan Betawi merasa tidak dihargai. Jadi harus dihitung. Dan yang terakhir, kelurahan yang pemeluk agamanya pada waktu itu ya, pemeluk agamanya majemuk beragama. Karena Jokowi wakilnya Ahok. Waktu itu tidak ada pembicaraan sama sekali Jokowi akan jadi presiden. Jokowi wakilnya Ahok. Kalau Kelapa Gading sangat Kristen, tidak perlu jadi prioritas. Kenapa? Karena ada Ahok, mereka akan memilih Ahok. Kalau Mampang Perapatan tidak jadi prioritas. Kenapa? Terlalu Islam, sehingga tidak mungkin milih Jokowi karena ada Ahok. Maka yang di tengah-tengah itu. Dari 267 kelurahan, akhirnya terambillah 77 kelurahan prioritas. Yang ketika dihitung, kalau Jokowi menang di situ, maka dia bisa memenangkan pilkada. Itulah zona 1 pilkada 2012. Zona 2-nya ada, zona 3 ada. Zona 3 yang diabaikan. Tetapi zona 3 tidak diabaikan sama sekali, ada instrumen politik yang bekerja, misalnya jaringan partai. Zona 2 kalau resources berlebih masuk ke zona 2. Lalu kemudian pilkada juga sangat mementingkan diferensiasi, pembeda. Kandidat yang akan dilihat adalah yang berbeda. Kalau kandidat yang mau dilawan arogan, harus dicari orang yang membuat nyaman, karena yang bersangkutan tidak arogan. Kalau yang mau dilawan adalah orang yang katanya kelebihannya adalah berani, kuat, maka harus dicari kandidat yang punya kelebihan sejenis, sehingga kandidat yang diusung ketika dilihat diferensiasinya tidak tenggelam di balik yang mau dilawan. Prinsip-prinsip itu sangat penting. Dulu ada 6 pasang kandidat di Jakarta. 6 pasang kandidat itu sudah diperkirakan 1 incumbent, 5 bukan incumbent yang menantang, maka waktu itu sudah diperkirakan. Di antara 5 itu, yang lain pasti akan ngegabugi Pak Foke, menyerang habis-habisan Pak Foke, kuat dengan bahasa-bahasa yang keras menyerang incumbent. Maka Jokowi strateginya adalah tidak seperti itu. Sehingga barangkali ada yang masih ingat ketika di satu stasiun televisi semua kandidat ditanya apa kelemahan Pak Fauzi Bowo. Semua bercerita dengan sangat lugas apa kelemahan Pak Fauzi Bowo kecuali Jokowi. Jokowi menjawab dengan mengatakan tidak ada kelemahannya. Pernah jadi sekda, pernah jadi wakil gubernur, sudah jadi gubernur, tidak ada kelemahannya. Kalaupun dicari-cari, mungkin yang saya tidak tahu persis adalah apakah warga Jakarta masih menginginkan beliau. Hanya itu saja. Tidak menyerang jawabannya. Kenapa begitu? Supaya ada diferensiasi. Warga Jakarta, pemilih Jakarta sangat sederhana. Jangan mengajukan sesuatu dengan diperumit sedemikian rupa sampai orang susah mengerti. Menceritakan banjir tidak usah membuka laptop sambil menggambarkan grafik debit air setiap hari. Bikin pusing orang yang sudah kena banjir. Cukup secara sederhana dikatakan apa yang mau dikerjakan untuk mengatasi itu. Sesimpel mungkin. Yang orang paling tidak ingin berpikir pun bisa mengerti. Itulah diferensiasi. Kalau ini dipanjangkan akan sangat panjang. Saya ingin katakan bahwa ya semua tadi kelihatan sederhana, tetapi berproses lewat satu ilmu. Ada instrumen yang sebetulnya bisa digunakan. Dan instrumen ilmu itu yang harus digunakan untuk mengalahkan Pak Ahok. Jadi kalau Pak Ahok pakai ilmu, yang lawan Pak Ahok tidak pakai ilmu, ya jangan berharap Pak Ahok bisa dikalahkan. Ya itu tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Gunakan ilmu. Nah kalau disimpulkan kira-kira
ilmunya ini sudah sejak lama saya sampaikan. Untuk yang pernah mendengar dan bosan, saya mohon maaf. Kalau disimpulkan secara sederhana begitu, ilmunya itu adalah ada dua cara untuk mengelola kontestasi politik. Cara berkerumun atau cara berbaris. Kalau berkerumun itu jumlahnya bisa sangat besar. Satu stadion utama Senayan penuh. Dan setiap 5 menit mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bubar. Mereka tidak tahu siapa pemimpin mereka. Mereka tidak tahu apa agenda berikutnya. Mereka tidak tahu apa trayeknya. Mereka tidak tahu apa yang hendak dicapai untuk setiap fase perjuangan. Mereka tidak paham semua itu. Mereka hanya ingin kumpul, merasakan kumpul di Stadion Utama Senayan dan mengucapkan Allahu Akbar. Pulang bubar tanpa ada ikatan apapun. Itulah kerumunan. Sesedikit apapun, ketika orang berkumpul, tahu persis apa yang mengikat mereka. Siapa pemimpin-pemimpin mereka? Apa tujuan mereka? Bagaimana mencapai tujuan itu atau trayeknya? Modal apa yang harus dikumpulkan, apa yang kurang dan apa yang harus ditambah, dan seterusnya. Sesedikit apapun orang itu, maka dia adalah barisan. Ini mohon dikoreksi, saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama, ilmu agama saya sangat dangkal. Kalau saya pakai pici supaya saya kelihatan lebih tinggi sedikit. Jadi kalau diukur dengan picinya kan lumayan gitu. Nah, cuman itu saja. Saya bukan ustaz. Jadi kalau ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon diluruskan segera. Jangan menunggu besok. Karena forum ini masih akan insya Allah berlanjut. Sayyidina Ali kalau tidak salah kan pernah mengatakan, nah ini tolong luruskan kalau keliru. Al-haqqu bilan nizam sayuglibul batilu bin nizam. Kebenaran yang berkerumun itu bisa saja dikalahkan oleh kebatilan yang berbaris. Sesuatu yang baik tapi tidak diorganisir itu bisa dikalahkan oleh sesuatu yang tujuannya jelek, cara kerjanya jelek tapi organisasinya bagus. Al-haqqu bila nizam sayuglibul batilu bin nizam. Jadi ilmu untuk memenangkan kontestasi Jakarta menurut saya adalah mari bangun barisan. Seperti perintah di surat As-Saff itu. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanum marsus. Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya, yang membangun barisan seolah-olah bangunan yang kokoh. Dan bangunan yang kokoh itu dari mulai arsitekturnya dihitung, fondasinya dibuat sebaik mungkin, pilihan bahannya dibuat sedemikian teliti, penggunaan dana pembangunannya tidak dikorupsi, dihitung betul arus angin, arus air dan seterusnya. Seperti bangunan di Bali yang anti gempa, yang tidak diciptakan oleh arsitektur modern tapi arsitektur zaman dulu, yang setiap siku-sikunya tidak dimatikan tetapi dibikin seperti ikatan longgar, sehingga ketika dulu sempat terjadi letusan gunung, banyak sekali bangunan di Bali tidak runtuh karena mereka ikut bergoyang di tengah gempa akibat letusan itu. Kenapa masjid di Aceh banyak sekali yang masih berdiri? Menurut saya seperti perintah As-Saff itu, bangunan yang kokoh. Termasuk ketika pintu-pintu, jendela-jendela besar yang tersedia, lalu kemudian gelondongan kayu di bawah tsunami mau lewat, dia tidak menghantam apapun, tapi lewat pintu-pintu besar itu, masjidnya selamat. Nah, yang ingin saya katakan adalah berbaris, memenangkan Jakarta dengan berbaris, memenangkan Jakarta lewat barisan. Itulah tema umat Islam untuk memenangkan kontestasi Jakarta. Dan untuk itu menurut saya harus dimulai dari sesuatu yang sangat simpel. Jangan hanya mengatakan sesuatu terus-menerus, apalagi sampai 15 Februari. 15 Februari tahun depan itu hari pencoblosan. Kita terus saja ngomongin itu, tanpa pernah mengubahnya menjadi agenda, tanpa pernah mengubahnya jadi rencana kerja, tanpa pernah merealisasikannya, tanpa pernah memonitor dan mengevaluasi langkah kerja itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau hanya berkata-kata tetapi tidak melakukan itu,
maka alih-alih bukannya dicintai Allah seperti surat As-Saff, maka akan terkena ayat sebelumnya kan. Dibenci dikarenakan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Jadi inilah yang ingin saya katakan sebagai pengantar, karena kalau saya panjangkan akan sangat panjang gitu, dan mungkin baru sekitar hari Selasa kita selesai. Saya khawatir itu menzolimi kita semua termasuk saya sendiri. Jadi saya ingin akhiri di sini, setidak jelas apapun yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita masih punya waktu untuk berdiskusi, termasuk kalau ada yang bertanya, kenapa Anda membela Jokowi pada waktu itu? Silakan saja. Soal saya menjawab atau tidak menjawab nanti urusan nanti. Saya ingin pulang dari masjid ini dengan selamat, itu saja. Pohon jaga itu. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.